Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini, Yesus sebagai pemimpin. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas 9 ayat 10-17 dan di dalam ayat 13 berkata demikian. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang yang memimpin adalah seorang pemimpin. Dunia hari-hari ini adalah dunia yang penuh dengan orang-orang yang sedang berlomba-lomba untuk memimpin, dan banyak orang berpikir jika ia memimpin berarti dia pasti seorang pemimpin. Seorang yang memimpin adalah seorang yang menunjukkan jalan. Seorang pemimpin adalah seorang yang memberi teladan. Seorang pemimpin adalah seorang yang membawa ketenangan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Tetapi kita jumpai hari-hari ini, orang-orang yang memimpin justru mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Yesus hadir di muka bumi ini bukan hanya sebagai hamba yang mau mati, mencurahkan darahnya, tetapi justru dalam kerelaannya untuk menjadi hamba, dia sebenarnya adalah seorang pemimpin yang sejati. Dalam kepemimpinannya, Yesus menunjukkan kasih-Nya. Yesus menunjukkan perhatiannya. Tetapi Yesus dengan tegas juga memberitahukan kesalahan kita, tetapi sekaligus memperbaiki hidup kita dan membawa kita untuk masuk dalam rencananya yang luar biasa. Dunia ini sedang membutuhkan pemimpin yang bertanggung jawab. Dan Yesus sebagai pemimpin memiliki beberapa kriteria yang luar biasa yang patut kita jadikan teladan dan penuntun buat kehidupan kita. Yang pertama, Yesus adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Kita boleh lihat di dalam ayat 12 dan 13. Meskipun murid-muridnya hanya memiliki 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, tetapi Yesus tetap bertanggung jawab atas orang banyak yang mengikutinya. Tanggung jawab bukan karena kita memiliki sesuatu yang lebih, tetapi tanggung jawab adalah meskipun kita tidak memiliki sesuatu, kita akan terus berusaha mencari dan mengerjakannya karena tanggung jawab adalah resiko kita sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, sebagai pemimpin Yesus tidak pernah terjepit. Ia selalu memiliki jalan keluar. Ayat 13 dan 14. Rasa tanggung jawab itu akan memberikan seseorang inovasi. Rasa tanggung jawab akan membuat seseorang berkreasi. Rasa tanggung jawab akan memberi seseorang pengharapan dan semangat untuk tidak pernah menyerah dalam keadaan terjepit sekalipun. Yang ketiga, sebagai pemimpin, Yesus menghargai sesuatu yang sederhana. Ayat 16. Banyak pemimpin dalam dunia ini yang hanya memperalat orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang sederhana demi kepentingan pribadi. Tetapi Yesus adalah pemimpin yang sangat menghargai sesuatu yang kecil. Sesuatu yang sederhana, bahkan lewat sesuatu yang kecil dan sederhana itu Yesus menyatakan mujizatnya yang luar biasa. Jika kita siap menjadi seorang pemimpin, maka ada satu hal yang harus selalu kita ingat, yaitu jangan pernah sia-siakan sesuatu yang kecil. Nasihat yang kelihatannya sederhana, kritik-kritik yang kelihatannya kecil, seringkali justru itu yang menuntun kita untuk mencapai tangga kesuksesan dan keberhasilan. Dan yang keempat, sebagai pemimpin, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan namun juga tidak serakah. Ayat 17. Yesus tidak membuang sisa roti dan ikan dengan sia-sia, tetapi Dia mengumpulkannya. Dan itu artinya bahwa Yesus adalah seorang pemimpin yang teratur. Dia juga tidak mengumpulkan bagi dirinya sendiri, tetapi Dia bagi-bagikan sehingga semua orang dapat menikmatinya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Jika setiap pemimpin memiliki hati seperti Yesus, maka kita percaya bangsa kita pasti mengalami kemajuan yang luar biasa. Keluarga kita semakin diberkati, usaha kita semakin berkembang, dan pelayanan kita semakin dipakai dengan dahsyat luar biasa oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi ini yang mengajar kepada setiap kami, para pemimpin, baik di dalam gereja, baik dalam perusahaan, baik di dalam keluarga, rumah tangga, sebagai pemimpin di tengah-tengah komunitas kami dimanapun Tuhan. Ajar kami untuk memiliki hati seperti Engkau, seorang pemimpin yang bertanggung jawab, seorang pemimpin yang selalu berinovasi, yang selalu berkreasi, seorang pemimpin yang menghargai sesuatu yang sederhana atau kecil sekalipun, dan sebagai seorang pemimpin yang tidak mementingkan diri sendiri. Tuhan, kami mau belajar sebagaimana apa yang Tuhan lakukan. Jadikanlah kami orang-orang yang berdampak. Jadikan kami menjadi saksi-Mu lewat setiap kepemimpinan kami dimanapun kami berada, dan Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.